Itu kita ingatkan saudara. Jangan lupa bahwa kita ini anti kezaliman. Dan kita tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan saudara. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzalimi saudara. Tapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu saudara pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka saudara sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM 50. Tinggal kita lihat saja nanti ketemu di pengadilan akhirat saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah saudara. Saya sudah sampaikan saudara melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita gak diam saudara. Saya terus pantau saudara. Nah cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat. Haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang. Sadayana parantos ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam saudara tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul.
Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaring-ngaring, namanya disebut sama Abitam. Betul, betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos? Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka. Dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya. Baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kombat, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM. Orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden.
jangan melindung lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi. Cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada. Khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI. Dimanapun Anda berada. Bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja. Tulis, adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita saudara. Yang saat ini sedang turun saudara. Selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup umat Islam. Hidup umat Islam. Hidup ulama. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Takbir. Sallu ala nabi.